Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan tanda dan gejala terhadap korban yang keracunan makanan, keracunan obat, serta terkena gigitan dari hewan yang berbisa. Yang pertama yaitu keracunan makanan. Keracunan makanan terjadi karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, kadaluarsa atau beracun. Gejala umum yang sering kita temui yaitu mual, muntah, diare, dan tidak sadarkan diri. Cara penanganan terhadap korban keracunan makanan yang pertama, minum air putih yang banyak atau pemberian larutan air putih yang dicampurkan minyak garam. Kemudian, untuk tindakan menolong korban primus vital, yang pertama, tidurkan pasien dengan posisi kepala dimiringkan menghadap ke kiri. Yang kedua, bersihkan jalan nafas mulut, hidung, dan bagian belakang mulut dari lendir, muntahan, ludah, dan sisa racun jika masih ada. Yang ketiga, segera bawa korban ke RS terdekat, berikan nafas buatan jika diperlukan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keracunan obat. Keracunan obat merupakan reaksi yang terjadi karena dosis berlebihan atau penumpukan zat dalam darah dari gangguan metabolisme atau depresi. Keracunan obat adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kesalahan obat, baik dosis yang berlebihan maupun kesalahan dalam mengkonsumsi atau mengkombinasikan obat. Gejala umum yang terjadi pada korban yang mengalami keracunan obat yaitu yang pertama, dalam pencernaan seperti mual, muntah darah, sakit perut, diare, pendarahan pada saluran cerna. Yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, detak jantung lebih cepat. Yang keempat, sulit bernafas atau sesak nafas. Yang kelima, pusing atau sakit kepala. Yang keenam, kejang-kejang. Yang ketujuh, penurunan kesadaran, bahkan ada yang sampai koma. Yang ketujuh, kulit atau bibir kebiruan. Yang kedelapan, hilang keseimbangan. Yang kesembilan, kebingungan. Dan yang terakhir, halusinasi. Pertolongan pertama yang kita dapat lakukan terhadap korban keracunan obat yaitu yang pertama, segera hubungi pihak rumah sakit terdekat. Yang kedua, cek denyut nadi, pola nafas, dan saluran pernapasan. Jika korban tidak sadarkan diri dan serta denyutnya tidak teraba, segera lakukan tindakan resusitasi jantung paru atau biasa dikenal dengan RVP. Kemudian yang ketiga, korban muntah, segera bungkus tangan Anda dengan kain, lalu bersihkan jalan nafas, yaitu mulut, tenggorokan korban dari muntahan. Yang keempat, baringkan tubuh korban menghadap kiri, posisikan korban dalam posisi yang nyaman. Yang kelima, jangan memberikan makanan atau minuman yang menetralisirkan racun seperti susu, cuka, dan lain-lain. Yang terakhir, jika pasien tidak sadarkan diri, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut korban. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penanganan dalam gigitan hewan berbisa. Dalam kasus ini, saya akan mengambil contoh dari gigitan hewan ular. Gigitan ular berbisa adalah suatu kondisi darurat medis karena dapat menyebabkan shock dan kematian. Penanganan yang cepat dapat menurunkan angka kematian hingga lebih sedikit. Berikut tanda dan gigitan ular yang kita perlu waspadai. Yang pertama, area gigitan mengeluarkan banyak darah, bengkak, dan terasa nyeri hebat. Yang kedua, pusing, kebingungan, serta shock. Yang ketiga, pendarahan dari mulut atau terhadap urin atau feses. Yang keempat, kelumpuhan otot yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Yang kelima, gangguan penglihatan. Yang keenam, detak jantung lebih cepat dan tekanan darah rendah. Berikut pertolongan pertama yang kita dapat lakukan terhadap korban dengan gigitan ular itu. Yang pertama, hubungi petugas medis terdekat. Yang kedua, istirahat dan kurangi pergerakan agar dapat mengurangi laju penyebaran bisa terhadap organ tubuh lainnya. Yang ketiga, saat beristirahat, posisikan area gigitan ular lebih rendah daripada posisi jantung agar bisa tidak ikut cepat menyebar ke organ tubuh lainnya. Yang keempat, longgarkan pakaian, hindari tekanan area sekitar gigi
penggunaan jam, cincin, atau gelang agar tidak memperparah kondisi luka. Yang keenam, bersihkan luka gigitan dengan air dan sabun untuk mencegah infeksi pada kulit. Yang ketujuh, menutup bagian luka setelah bagian luka gigitan ular dibersihkan. Tutup bagian luka dengan kain atau perban yang bersih. Kemudian yang terakhir, hindari menyedot pisah atau menyayat luka agar bisa keluar bersama darah. Hal ini dapat berisiko menyebabkan pendarahan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.